Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Latifatul Hasanah, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 4. Mata kuliah telaah kurikulum dan buku teks dengan dosen pengampu Bapak Yofi Novanda, Sarjana Pendidikan Magister of Art. Dalam video kali ini, saya akan mengkritik sebuah artikel yang berjudul Implementasi Kurikulum Merdeka untuk Meningkatkan Motivasi Belajar pada Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan, karya Line Lensi. Dilihat dari pengertiannya, kritik adalah sebuah penilaian terhadap suatu karya secara seimbang, baik kelemahan maupun kelebihannya. Namun saya rasa tak pantas untuk menilai kelemahan suatu karya yang saya sendiri belum memahaminya dan belum tentu bisa membuat. Jadi, dalam video ini saya hanya akan mengkritik kelebihan apa saja yang ada dalam artikel ini. Kelebihan yang pertama dalam artikel Implementasi Kurikulum Merdeka untuk meningkatkan motivasi belajar pada Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan adalah kelugasan sang penulis dalam menyampaikan materi dan hasil penelitiannya. Pemilihan kata yang digunakan penulis membuat para pembaca mudah untuk memahami. Seperti dalam kalimat yang ditulis oleh Line Lensi ini, yaitu salah satu upaya guru dalam menciptakan suasana aktif, efektif, menyenangkan, dan pembelajaran harus berpusat pada siswa. Sehingga dalam proses pembelajaran, yakni dengan menggunakan metode-metode yang tepat dan alat media. Hal ini dapat membantu guru dalam menggerakkan, menjelaskan gambaran ide dari suatu materi yang sesuai dengan kurikulum merdeka. Artikel ini juga bermanfaat untuk memotivasi bagi seluruh guru agar tidak terlalu mengajar dan mendidik monoton hanya dengan menggunakan buku pegangan yang dibuat oleh penulis lain. Sehingga guru tidak memiliki inovasi dan kreativitas untuk menciptakan karya bahan ajar sendiri. Seperti hasil wawancara yang dilakukan sang penulis dengan salah satu murid SMK Negeri 1 Tanah Toraja. Bapak guru dalam menjelaskan pelajaran mudah saya pahami, Bu, karena beliau mengingatkan kami dengan materi minggu lalu dan mengaitkan dengan materi sekarang, sehingga pelajaran dapat terserap dengan perlahan. Beliau menggunakan contoh perumpamaan-perumpamaan dengan bahasa yang mudah dipahami. Dan juga ada beberapa siswa yang mengatakan bahwa mudah memahami karena diputarkan video orang-orang yang pantang menyerah, sehingga kami semakin termotivasi untuk belajar. Dan juga video yang memperlihatkan kemampuan kompetensi dalam menggerakkan atau merakit barang-barang elektronik. Kelebihan lain dari artikel ini adalah tidak terlalu banyak kutipan dari beberapa artikel dan buku lain, sehingga penulis lebih memiliki peluang yang banyak untuk menjabarkan atau menjelaskan sebuah pengertian dengan gaya bahasa penulis sendiri, yang lebih ringan dan mudah untuk dipahami. Seperti yang terdapat pada bagian teknik pengumpulan data melalui wawancara. Pada bagian ini, penulis memasukkan satu pengertian tentang wawancara yang dijelaskan oleh Hopkins. Lalu selebihnya adalah pengertian wawancara menurut penulis sendiri. Menurut Hopkins, wawancara adalah suatu cara untuk mengetahui situasi tertentu di dalam kelas. Dilihat dari sudut pandang yang lain, wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi langsung dalam bentuk tanya-jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal. Teknik wawancara atau interview merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan data dengan cara mengadakan wawancara secara langsung dengan informan. Wawancara atau interview
yaitu melakukan tanya jawab atau mengonfirmasi kepada sampel peneliti sistematis. Wawancara diartikan secara himpunan bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan tanya jawab secara lisan, sepihak, bertatap muka secara langsung, dan dengan arah yang telah ditentukan. Demikianlah beberapa kritik kelebihan yang dapat saya paparkan mengenai artikel implementasi kurikulum Merdeka Belajar penulis Leni Linse dengan judulnya Implementasi Kurikulum Merdeka untuk meningkatkan motivasi belajar pada sekolah menengah kejuruan pusat keunggulan. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.